Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gunung Oke. Ini Kang Suherdi, salah satu pembina rongsok di Kabupaten Kuningan, tengah melayani para yang akan store rongsok. Jadi Kang Suherdi selama ini pembina rongsok di Kabupaten Kuningan, jadi menerima barang-barang rongsokan dari para pemulung. Setelah itu disortir seperti ini nih. Setelah disortir nanti dijual. Ini harganya. Alhamdulillah Kang. Jadi sudah lama Kang sama Kang Suherdi, sama Pak Suherdi ini bermitra. Sudah lama. Tapi gimana kalau harganya pasaran atau gimana? Sesuai jadi tidak mengecewakan ya. Alhamdulillah biasanya wilayahnya mana Kang? Kuningan. Sehari dapat berapa karung? Pancaran tetangga. Oh, 7 karung. Satu karung rata-rata 10.000. Enggak, ada pelipatannya 34. 34. Oh, jadi tergantung jenis barangnya. Rata-rata sehari dapat seberapa, Pak? Kalau ada rezekinya ya 75.000. Alhamdulillah. Sip. 50.000. Itu kerjaannya dari pagi sampai sonter atau memang fleksibel? Fleksibelnya, Pak. Jadi berarti sudah berapa tahun Pak jadi ngambilan barang rongsok, Pak? Dari tahun 96. Alhamdulillahnya. Berarti kan ini terbentuknya Kang Suherdi kan 2018 dikukuhkan. Jadi sebelumnya ke sini juga atau beda? Beda. Ada tampungannya. Siap. Ferdi ada di sini ya, saya Lebih baik ke sini karena dekat ancarannya. Lingkungan. Siapa Pak namanya, Pak? Pak Agusnya. Sami jeung abi itu namina. Siap Pak Agus, satu nuhunnya. Mangga lanjut, Pak. Siap. Atur nuhun, Kang Agus. Sok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gunung Oke. Di depan saya ada brigadir ya kan? Brigadir Bribka sekarang mah. Bribka waktu dulu brigadir ya. Bribka Kang Suherdi, saya sering nyebutnya Kang Suherdi. Ini salah satu babinsa di Kelurahan Cigitung, tempat tinggal saya juga. Alhamdulillah ini beliau pemirsa benar-benar menginspirasi bagi polisi semua di Indonesia, karena beliau ini menjadi pembina untuk para pemulung. Jadi selama ini tuh berarti Pak bergeraknya dari 2013 berarti? 2013 akhir. 2013 akhir berarti apa sih Pak maksudnya teh? Apa karena tadi berlatar belakangnya dari tadi Babinsa sering berhubungan dengan masyarakat atau gimana Pak? Jadi begini, yang menginisiasi saya terjun dalam kegiatan di luar dinas, yang penting tidak mengganggu dinas karena dinas itu tetap pokok, itu selaku Babin Kaptipmasnya. Pada saat saya keliling lingkungan, saya melihat masyarakat yang kapasitas katakanlah mata pencarian yang pas-pasan dari pemulung. Nah, saya tanyakan harga, bagaimana pendapatannya. Nah, di sini saya menginisiasi, saya akan mencarikan marketing mereka yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Nah, disitulah saya akhirnya membuka lapak kecil-kecilan pada saat itu, menampung masih pemulung-pemulung dengan harga yang bisa meningkatkan pendapatannya. Nah, itu perjalanan waktu, alhamdulillah respon berkat door to door saya ke rekan-rekan ataupun masyarakat yang bergerak di bidang rongsok, ya alhamdulillah mereka merespon sehingga harga jual mereka bisa meningkat. Nah, disitulah akhirnya saya menginisiasi, mengkombinasikan dengan tugas kepolisian secara keseluruhan, melakukan riungan, istilahnya membina mereka biar bagaimanapun sesulit apapun tetap harus turut aktif serta menjaga Kamtipmas di lingkungan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa pelaku-pelaku rongsok ini ujung tombaknya itu pemulung. Yang di sini pernah saya sampaikan ke mereka, jangan pernah melakukan pelanggaran. Intinya jangan sampai mengambil barang yang bukan haknya. Karena memang selama ini saya lihat masyarakat kadang-kadang dalam tanda kutip selalu memandang pemulung itu seperti itu, padahal tidak semua. Makanya kehadiran si Bapak untuk mengarahkan, kebetulan tugasnya di Babin Kamtipmas, kebetulan juga ingin mengangkat derajat atau ingin mengarahkan mereka ke arah dalam arti supaya lebih terorganisir ya. Betul gitu. Nah, di samping itu juga yang kapasitas sudah lapak depot, saya sudah menghimbau jangan sembarang menerima barang yang hasil dari tindak kejahatan, sehingga intinya
kondusivitas lingkungan khususnya wilayah binaan saya, khususnya se-Kabupaten Kuningan ini berjalan kondusif, jauh dari tindak-tindak kriminal. Karena dengan berjalan kegiatan usaha ini kita jembatani dari nilai jual, mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraannya, dan saya juga pribadi di sini bisa mengkaryakan masyarakat sekitar, memberikan kesempatan pekerjaan sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar. Terus berarti seiring berjalannya waktu, alhamdulillah yang mungkin yang semula hanya ditampung hanya mungkin beberapa orang, sekarang sudah berapa Pak? Alhamdulillah bisa dibilang sekarang se-Kabupaten Kuningan ada masuk ke saya. Ayam masuk ke sudah masuk. Ini teh barangnya teh dikirim kemana aja sih Pak? Cirebon. Ke Cirebonnya. Cirebon, ke Jadi lebih ke Cirebon. arah, karena lebih ke arah jadi disebutnya teh lah Bapak angkat tepatnya ya. Karena mungkin menjembatani mereka, karena jujur mereka maafnya mungkin tidak tahu harus dipasoknya ke produsen atau kemana, ketika kita mungkin tadi ada tugas pembinaan di lingkungan, di sisi lain tadi ada ketuk hatinya untuk menolong mereka, akhirnya kita bantu mereka arahkan ke produser, sambungkan ya, seperti itu ya. Ya betul, di samping itu juga saya mengarahkan mereka untuk ke peningkatan kualitas. Benar. Sehingga dengan kualitas, mutu ataupun kualitas barang tersebut harga jualnya akan meningkat, nilai ekonomisnya Dan meningkat. kita juga orientasinya lebih ke arah jembatan ya, bukan dalam menjembatani, bukan dalam artian kita sebagai bos mereka jadi sapi perah kita gitu dalam tanda kutip. Iya, seperti itu. Jadi benar-benar kalau selama ini, tapi yang dirasa Pak Suwerdi, yang dirasa selama ini alhamdulillah ada peningkatan, sehingga si Bapak tadi kan alhamdulillah dengan 75.000 sehari, kadang-kadang 50.000 untuk dihirup di kampung, insya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi mereka asal ada kemauan, mereka mencari, dapat dari mulung, dijual, yang langsung bisa dimanfaatkan. Benar. Di keluarga. Kalau berarti di sini sistemnya cash langsung berarti. Langsung dibayar karena kebutuhan mereka kan untuk sehari-hari. Makanya karena bahasa kasarnya makan mereka coreh coknya, kalau orang Sunda bilang, kalau ketika kita kan ada beberapa mungkin di tempat beberapa lain yang dalam arti ditumpuk lebih banyak nanti dibuat, tapi kita kasihan ya. Ya mereka sedapatnya setiap hari dijual. Karena Ya. untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Biasanya yang paling mahal apa sih Pak? Maksudnya kategorinya botol galon aqua atau gimana? Relatif. Cuman saya di sini untuk seluruh barang saya terima. Cuman untuk lebih ke nilai ekonomisnya saya tuh di aqua botolnya. Karena itu aqua botol tuh saya Ada biji plastik. Untuk biji plastik tuh saya press, itu langsung kirim ke pabrik besar Ya. Sehingga nilai pembelian saya dan penjualan dari yang rekan-rekan di proses itu nilainya meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan mereka juga. Iya. Jadi kadang-kadang tadi kan logikanya kan mau tidak mau Bapak juga harus nyetok uang gitu kan. Ketika datang ke sini kita nggak ada kan kasihin juga ya Pak ya. Kalau kita tidak, alhamdulillah selama ini Pak pembayaran dari sana juga cash Pak. Alhamdulillah lancar. Kan logikanya ketika kan bisa aja di situ si Bapak harus numpuk, kan otomatis ngirim barang harus banyak dulu. Di sisi lain ketika kita banyak numpuk, kita dari sana belum cash, otomatis perputaran uangnya kan agak tersendat. Tapi alhamdulillah selama ini Alhamdulillah lancar, walaupun tersendat ya tidak lama. Tidak lama, sehari 2 hari. Cuman saya maksimalkan memang untuk kelas-kelas lingkungan, pemulung itu yang mereka jual ke sini saya utamakan, ya, saya bayarin. Ya kadang-kadang mereka minta ada uang dulu. Gitu. Ayo no kasbon Pak. Ada 25.000, 30.000 ya saya kasih. Gitu. Nuhun ya Pak nya, alhamdulillah, karena memang tadinya awalnya kita lebih ke arah kemanusiaan, jadi nggak sulit ku Allah rezeki dibantuannya. Amin. Terus berarti untuk apakah ada rencana untuk memperlebarkan sayap ke daerah lain, atau memang kita karena si Bapak kan tugasnya capek di polisi, otomatis lebih karena ini memang di sini aja fokusnya gitu berarti? Ya untuk sementara ya berjalan dulu. Adanya dulu. Minimal saya bisa bermanfaat di lingkungan, di masyarakat. Karena memang peran Babin Kamtibmas bukan hanya tadi dalam artian menjaga itu ya Pak tugasnya, tapi tadi ikut membantu tadinya, karena memang kita ujung tombak di lapangan ya Pak ya. Nah, implementasinya kan kita sebagai pembina itu bagaimana di samping kondusivitas wilayah kita bisa bermanfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah khususnya, itu usi Bapak bisa
terjemahkan ya Pak ya? Nah ini yang saya jalan ini bukan semata saya mencari materi atau usaha, Iya. tapi saya memberikan peluang bagi masyarakat yang memang kurang mampu, belum beruntung, bisa menjadi koordinator mereka. Iya benar. Ya makanya akhirnya si Bapak tahun 2018 dikukuhkan menjadi pembina ya Pak ya? Pembina alhamdulillah. Pembina. Jadi, karena mungkin kalau logikanya kan ketika si Bapak menjadi aparat kan bisa aja kan seperti si Bapak ngiriman barang kena tipu, bisa aja kan ya Pak? nah jadi pembina yang menginisiasi saya aja tuh begitu. Jadi dengan keterbatasan mohon maaf SDM di pelaku Iya. perongsok ini, belum lagi ada sedikit mindset di masyarakat kalau ada barang kehilangan itu nuduhnya ke perongsok. Nah disitulah saya menyampaikan ke perongsok agar jangan coba-coba melakukan perbuatan yang melanggar. Pernah tuh Pak kadang kapan atau pernah kedatangan ada yang mencari barangnya hilang, pernah Pak? Enggak. Alhamdulillah sering. Tapi ketika dikirimkan di sini mah barangnya asli semua, alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Baik teman-teman rekan-rekan sekuningan juga kalau misalnya ada menerima barang jangan melihat untungnya, tapi harus tahu mana barang yang memang itu bukan diperjualbelikan, apalagi milik negara jangan. Iya, itu juga menjadi karena mereka akan tersangkut hukum ya Pak ya. Iya, nanti betul. yang membuat mereka tidak bisa mencari nafkah lagi ya. Betul. Benar-benar. Terus Pak kalau berarti kan ini mayoritas paling kan yang diduga oleh masyarakat diambil paling mesin cuci atau bukan mesin sanyo kayaknya kan gitu mah kan. Dan mungkin kan di sini mah kan ada kebanyakan. Justru setelah saya berjalan, apa yang termindset di masyarakat itu kalau ada kehilangan di lingkungan itu perongsok, ternyata bukan. Oh, ada sindikat lain berarti. Itu murni pelaku, cuman dijual ke tempat penampungan rongsok. Karena mungkin pingin cepet ya. Nah, gitu. Tapi setelah si Bapak mah pernah tuh Pak, ada orang yang tiba-tiba bukan rongsok tapi menjual barang curian, pernah Pak? Nggak mau karena mungkin Bapak polisinya. Ya saya pribadi pernah mengalami. Ada yang menawarkan barang bahwa barang tersebut barang negara, saya tidak terima. Gitu. Terus justru si malingnya si Bapak di huru kanan berarti dikasih saran nggak boleh gitu, kamu bisa berhubungan dengan hukum gitu ya. Nah betul. Apalagi hal ini juga sering saya kasih masukan, himbauan ke rekan-rekan pelaku perongsok untuk tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas usahanya, kegiatannya, baik itu nanti di jalan, aturan lalu lintas ya sesuai dengan tupoksi saya di kepolisian, bagaimana memasukkan kepolisian ini ke mindset mereka, sehingga mereka yang tadinya kurang mengenal dekat apa itu gimana polisi, mereka akhirnya mengenal, jadi tidak perlu takut selama kita benar. Itu kadang benar-benar tugas polisinya dapat membantu masyarakatnya dapatnya. Jadi mensosialisasikan program polisinya dapat, membantu juga karena memang menyelam sambil munafik itu benar dapatnya. Karena memang tadi ini kalau kata saya masih karena saya tertarik ke sini Pak Suwerdi karena memang ini pekerjaan mulia kalau kata saya dalam artian memberikan fasilitas kepada mereka, karena tadi kan kata si Bapak mungkin bagi kita mah uang 10.000 tidak ada artinya, tapi bagi mereka kan tadi hasil dari keringat itu kan berkah ya Pak ya. Amin, barokah. Berkah ya kan, karena alhamdulillah. Berarti rencana Pak sampai kapan akan seperti ini Pak? Ya selama diberi kesehatan, selama saya masih bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Iya siap. Ya prinsipnya intinya saya tetap dinas nomor 1 selaku Babin Kaptipmas. Terus kapan akan memberikan kayak dulu saya sering beritain yang takjil kayak gitu? Insya Allah momen-momen tertentu. Karena situasi saat ini kan dari rekan-rekan perongsok situasi usaha sedang tidak baik saja. Karena ada penurunan harga dari pabrik. Dari pabrik ya Pak. Itu juga kadang-kadang bingungnya Pak si Bapaknya logikanya tumpuan mereka ada di Bapak, tapi Bapaknya mau mungkin jadi donatur kan, karena ini dalam artian ya kan kita juga beda sodako sama ini, ketika di sananya sari 10.000 sekilo si Bapak di sananya di harga 5.000, Bapak tetap menerima harga yang biasa nggak, tidak bisa ya Pak ya? Iya, karena harga kan penentuannya dari atas. Kalau gitu gimana Pak neranginnya? Kadang kasihan kan mereka sudah dapat 50.000 ternyata hanya dihargai 25 karena terjadi harga penurunan. Kita kasih informasi. Kita kasih informasi ya, kalau misalnya ada yang melalui jalur HP, saya kasih tahu harga turun. Jadi itu ada fluktuatif Pak? Ada. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau misalnya yang pemulung saya kasih tahu, kalau misalnya dia dapat mulung ataupun dapat beli sedikit-sedikit dari lingkungan masyarakat,
hati-hati harga turun. Berarti Jadi saya kasih supaya jeda. supaya mereka lebih semangat, yang tadinya 1 kilo harganya 5.000 berarti sekarang jadi 2.500, berarti dia harus dapat 2 kilo supaya harganya setara seperti biasa gitu. Betul, jadi supaya mereka juga memotivasi semangat. Kan gitu. Pak, kalau yang paling murah naon sih Pak? Botol aqua yang gelas sekilonya. Yang paling murah Rongsok ini banyak jenisnya. yang paling murah berapa? Seperti 3 botol plastik aqua kayak gitu. Yang paling murah itu jenis PPC. Apa Mas? Ya, PPC itu ya sekilonya cuma 200 perak. 200 perak enggak? Per kilonya. Per kilo berarti 1 kilo teh siga si Bapak tadi sama karung 10.000 teh. Kalau itu plastik sampur itu 1 kilonya 1.800. Berarti tadi karena 18 kilonya. Ada. Ada. 18 kilo. Siap-siap berarti selama ini bukan tadi, kadang-kadang ketika ada rezeki juga dari komunitas sering berbagi seperti yang saya dulu sering beritainnya Pak, berbagi-bagi takjil, kadang-kadang sering pokoknya seperti itu kegiatan kita kan. Cuma sekarang memang agak ekonominya agak lesu, kita lebih penekanan kepada mereka saja gitu ya. Betul, terus kan di masyarakat juga selaku Babin Kaptimas juga saya dalam rangka door to door, sambang, baik itu ke ibu-ibu rumah tangga ataupun ke pelaku-pelaku bank sampah, saya sampaikan sampah-sampah yang bisa berekonomis untuk bisa dijual atau didaur ulang. Oh, jadi ada warga Saya juga yang kasih, ngumpul. dalam kesempatan saya melakukan tugas Babin Kaptipas, kumpulin aja, jangan dibuang. Di samping tidak mencemarkan lingkungan, juga kan menjadi nilai tambah mereka di rumah tangga. Iya. Daripada dibuang mencemari lingkungan, lebih baik dikumpulin. Karena saya sudah ngasih arahan pengertian sampah mana yang bisa didaur ulang atau tidak, ya alhamdulillah akhirnya mereka mengumpulkan, terutama dari lingkungan saya ini. Kalau mereka punya 5 kilo, 10 kilo yang tadinya mereka buang, mereka kumpulkan dan mereka buang. Oh Ke gitu, sini. bisa. Terkadang Gitu. ada yang seperti saya lagi di rumah banyak botol aqua dipasikin kasih emang, sampah itu mah terserah. Yang nggak penting mah apa-apa. yang Jangan penting mah jangan, dibuang. yang penting mah tadi harus dipilah-pilah gitu Iya, ya, jangan supaya membantu petugas sampah juga ya Pak, ya. Ya, petugas sampah ataupun kalau misalnya dia ngumpulin sendiri kan, daripada dibuang, di samping mencemari lingkungan, nilai ekonomisnya kan bisa membantu buat jajan-jajan anaknya. Gitu. Siap. Hatur nuhun pisan Kang Suherdi. Sama-sama. Sudah inilah Yes. wawancaranya sekedap. Doa Assalamualaikum. baik. Siap. Hatur berkatu, ini salah satu kegiatan tengah mengontrol dari Pak Suherdi pemirsa. Jadi ini lagi memberikan arahan. Benangna seueur, Tuh. jadi bisa aya hasilna seueur kalau di rumah. Siap. Siap. Siap Pak Suherdi kadi deui tah. Ini pemirsa lagi, ini ibunya katanya. Siap. Berarti Ibu ini ke sana juga Pak, berarti itu. nah ini dapat dari warga ngumpulin di sini. Ini ada kongkuan segala. Jadi nambah-nambah ekonomi keluarga. Tadi kan untuk, karena memang dari rongsok uangnya langsung ya, jadi memang masyarakatnya langsung dapat, langsung bisa diuangkan ya. Pak, kalau yang langsung dapat duit gede apa sih Pak? Botol-botol apa sih Pak? Botol aqua tetap Botol aqua cepet ya. Kalau mereknya, apalagi kalau mereknya aqua. sama aja. Oh sama. Aqua botol. Aqua botol. Anu 600 atau? Jenis apapun. Oh, kalau gitu mah murahnya. Yang itu Masih di bawah. masih di bawah berarti. Berarti ke sini juga Pak. Ini. Nah ini yang aqua botol tadi, yang khusus aqua botol. Hah? Di sini. Hah. Oh jadi dibuka tutup nampak. Dibuka tutup sama labelnya. Jadi nilai ekonomisnya tinggi. Tinggi. Terus kalau yang tutupnya dikemanain Pak? Bisa didaur ulang juga? Bisa didaur ulang. Oh, ada ini ada yang matungnya, ada yang itu berarti. Udah kita pisah-pisahin. Berarti ini kalau harus sering itu tuh Pak, banyak air tuh Paknya. Kadang-kadang. Kadang-kadangnya. Nah, di sini kan aku. Hah. Pak, rongsoknya berarti Pak bukan plastik aja berarti Pak ya? Ini bisa juga Pak? Bisa Semuanya. Ini jualnya lebih mahal Pak? harganya lagi turun. Oh lagi turun. Oh, ini sekilo berapa?
sekilo. Tuh segitu mah adaan tuh daripada tapi tadi berarti 1.800 tadi kan ya si beda jenisnya kan itu apa? Plastik. Tapi plastik lebih banyak kan mana? Sekilo dengan dus, Pak. Untungan atuh mending beli itunya, mending nyari itu. Sebagai mengepul dari para pemulung-pemulung. Beda-bedanya. Ini berarti diangkat rencana seminggu 3 kali berarti kan? Seminggu 3 kali. Berarti ke Jakarta? Sementara Cirebon. Oh, Cirebon. Ke Jakarta belum kuat modal. Oh, berarti jadi udah ada tangan lagi ya berarti? Yang penting cepat muter, bisa buat belanja lagi. Karena pas ciwit-ciwit ya. Bisa aja kita langsung ke Jakarta lebih untung, tapi kadang tadi modalnya harus gede ya, Pak ya? Siap. Hari buku sami, Pak? Sami buku kertas-kertas. Semua kita tampung, ternyata nggak ada yang nggak bisa didaur ulang. Daripada dibuang, mencemari lingkungan. Nah itulah yang saya sampaikan di Babin Kaptimas di lingkungan. Jangan dibuang sampah-sampah khususnya plastik, di samping mencemari lingkungan, kalau dikumpulin kan menambah nilai ekonomi keluarga, rumah tangga. Siap. Pernah hal menarik tuh, Pak? Pernah dapat seperti tina gulungan atau jadi emas gitu tuh? Tuh, enggak pernah. Soalnya kan waktu dulu saya pernah